Hai, namaku Bella dari podcast Nuraga. Tempatmu menuangkan isi hati. Di podcast ini, kamu bebas bercerita apa aja dan menuangkan isi hati kamu. Di sini, aku akan menjadi tempat curhat kamu, sekaligus perwakilan dari perasaan kamu. Untuk bercerita, kamu bisa kirim ke email atau ke Instagram nuraga.kita. Oh iya, sebelum mulai ke podcastnya, jangan lupa buat subscribe dulu ya, untuk terus mendukung aku membuat konten yang lebih berkualitas lagi. Dalam suatu hubungan, apa sih yang kalian harapkan dari pasangan kalian? Ada perempuan yang mengharapkan pacarnya itu bisa punya inisiatif. Gak nunggu didorong-dorong terus, gak usah diingetin terus buat ngerjain sesuatu. Punya semangat dan tujuan. Dan pastinya yang paling penting itu adalah bisa gentleman. Sementara ada laki-laki yang mengharapkan pacarnya itu bisa lebih menghargai dia sebagai seorang pria. Dan juga bisa mendukung dia dan bukan cuma komentarin aja. Dalam suatu hubungan, kedua belah pihak pasti mau pasangannya itu bisa pengertian, bisa memahami apa sih yang lagi kalian jalankan sekarang. Dan ada juga sebenarnya tipe orang atau tipe pasangan yang selalu menuntut pacarnya buat melakukan sesuatu yang dia mau. Misalnya gak boleh pakai baju ini, gak boleh temenan sama orang yang kayak gitu, gak boleh pulang malam-malam. Dan itu semua adalah cara mereka untuk mengekspresikan atau menunjukkan rasa sayangnya kepada pasangannya. Nah, makanya mengungkapkan perasaan dan harapan kita dengan cara yang tepat itu tuh penting banget dalam suatu hubungan. Harus bisa saling terbuka dan bisa saling memahami. Kadang-kadang ada juga yang pas pertama pacaran, mereka gak menunjukkan sifat asli mereka. Mungkin sebenarnya orang itu lebih mandiri dan gak suka diatur-atur, tapi karena baru pacaran, jadi ya udahlah daripada ribut gitu kan. Ada juga yang gak saling terbuka satu sama lain. Nah, karena komunikasinya yang kurang lancar, akhirnya mereka tuh sering banget terjadi kesalahpahaman atau sering berantem. Nah, kalian pernah tahu gak sih buku yang judulnya itu The 5 Love Languages? Nah, ini bukunya tuh ditulis sama Gary Chapman. Kalau kalian gak tahu buku itu apa, sebenarnya ini tentang love language yang menyatakan cara mengungkapkan atau mengekspresikan rasa perhatian kita kepada pasangan. Nah, sebenarnya ini tuh udah sering banget disebut-sebut ya. Tapi buat kalian yang gak tahu, kalian bisa cek aja di Google, kalian bisa coba search juga buat kuisnya. Dan supaya kalian juga tahu gitu loh, kalian tuh tipe orang yang mana sih dari 5 tipe ini. Dan kalian juga sebenarnya boleh kasih ke pasangan kalian supaya pasangan kalian dan kalian juga bisa sama-sama tahu ternyata pacar kamu ini adalah tipe yang kayak gini, dan berarti untuk kedepannya harus memberikan perhatian seperti apa. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit. Yang pertama itu ada acts of service. Nah, orang yang punya tipe acts of service ini itu biasanya suka banget sama tindakan-tindakan sederhana yang mungkin kesannya tuh sepele buat kalian, sampai kalian tuh gak sadar kalau itu tuh penting ya. Tapi buat mereka itu sangat berharga banget dan itu valuable banget. Misalnya dengan sekedar bawain belanjaan mereka atau bantuin mereka buat kerjain tugas. Dan biasanya orang-orang seperti itu lebih suka dibantu daripada mendapatkan hadiah. Atau misalnya mencucikan piring juga sebenarnya itu udah termasuk acts of service ya. Nah, yang kedua itu adalah physical touch atau sentuhan fisik.
Ya sebenarnya bisa yang sederhana aja sih ya. Dengan pegangan tangan aja sebenarnya itu udah cukup untuk menunjukkan kedekatan dan rasa sayang kita sama pasangan. Nah yang ketiga itu adalah receiving gifts. Receiving gifts itu dia senang banget kalau misalnya dapat hadiah kecil aja gitu loh. Hadiah itu gak selalu harus mahal, harus berharga, harus gede. Sederhana dan kecil itu juga sebenarnya bisa membuat pasangan kita senang karena dia merasa diperhatikan dan sekedar oleh-oleh aja itu udah menunjukkan kalau kalian ingat sama pasangan kalian. Gitu. Nah, terus buat yang keempat itu ada words of affirmation. Dia itu kayak kata-kata penyemangat. Kata-kata pujian, ungkapan cinta, apresiasi, kata-kata yang bikin dia merasa berharga juga ya. Perkataan affirmation itu dibutuhkan buat kasih tahu pasangan kalian kalau kalian tuh peduli sama dia. Jadi jangan beranggapan kalau dia juga tahu kok kalau gue sayang sama dia, ngapain diomongin lagi gitu. Karena tipe orang yang butuh kata-kata afirmasi sangat mengapresiasi itu. Nah yang terakhir itu adalah quality time. Pasti kata quality time itu udah umum banget buat didengar sama semua orang. Karena banyak banget orang yang emang kasih tahu pengen quality time, pengen ngobrol-ngobrol bareng. Nah itu adalah tipe-tipe orang yang benar-benar pengen banget waktu berduanya itu gak terganggu. Terus juga benar-benar gak ada halangan sama sekali. Jadi kalau misalnya pasangan kalian atau mungkin kalian adalah tipe yang kayak gini, pasti pasangan kalian itu mau kalian tuh supaya bisa fokus sama apa yang lagi dilakukan sekarang dan bukan main HP. Jadi gimana tuh? Kalau mungkin kalian sering main HP pas lagi berdua sama pacarnya, mungkin bisa dikurangi lagi ya. Nah, masing-masing orang itu katanya punya pilihan bahasa cinta atau love language yang paling cocok sama dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan ke pasangannya adalah cerminan dari apa yang dia pengen atau apa yang dia harapkan dia dapat gitu dari pasangannya. Nah, jadi kalian bisa coba nih amatin pasangan kalian gimana sih cara dia mengekspresikan rasa cinta atau rasa sayangnya ke kalian gitu. Dan biasanya apa yang dia lakukan itu adalah apa yang dia inginkan. Dan juga sebenarnya apa yang kita pikirkan remeh atau sederhana bisa aja menjadi sesuatu yang bermakna banget buat pasangan kamu. Nah, balik lagi karena komunikasi itu penting banget. Jadi kalian juga perlu memahami apa sih perasaan pacar kalian atau apa sih yang dia mau dari hubungan kalian itu. Nah, salah satu caranya itu adalah coba aja tes kuis yang 5 love language itu. Karena itu juga pasti bisa bikin kalian sama pasangan kalian terbantu banget supaya bisa memahami satu sama lain. Nah, buat kalian atau pasangan kalian yang tipenya to receiving gifts, bisa banget kan kalian ekspresiin rasa sayangnya dengan kirimin kado atau kasih kejutan kecil. Terus juga pas banget sekarang itu lagi bulan-bulannya Valentine kan. Kebetulan banget aku juga sempat dikirimin gift box sama toko online yang namanya tuh Gifts from Belle. Dan juga gara-gara aku dikasih itu, aku jadi terinspirasi aja gitu buat bikin konten yang ada hubungannya sama kado gitu. Nah jadi terima kasih banget ya Gifts from Belle udah kirimin kadonya buat aku. Nah jadi kalau kalian penasaran atau kalian bingung juga sebenarnya mau beliin kado apa buat pacar kalian, bisa banget cek di Instagram @giftsfrombelle. Oke. Nah, mungkin segini aja podcast hari ini. Selamat Hari Valentine buat yang merayakan. Kalau misalnya kalian gak merayakan atau kalian jomblo juga gak apa-apa sih, karena jodoh pasti akan bertemu. Ya, semoga hubungan kalian bisa terus berkualitas, bisa semakin berkembang lagi. Jadi bukan cuman sekedar waktunya yang lama aja, tapi kalian juga bisa mengenal lebih banyak tentang satu sama lain gitu.
Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.